Nah dokter, ini ada mitos dokter, mungkin mau dijawab atau tidak gitu. Jadi katanya gini dok, aduh nanti kalau operasi saraf kejepit tuh nanti aku nggak bisa sembuh, ya udah tetap sama aja gitu. Nah apakah benar dok, atau mungkin malah oh bisa hidup lagi kok, layak seperti sebelumnya, bisa hidup normal gitu? Mitos ya, tapi ya tetap dengan melihat kondisi pasien dulu. Kita lihat tadi seberapa parah sih derajat kerusakan sarafnya. Kalau memang kerusakan saraf itu udah tertekan dalam jangka waktu yang lama, otomatis ya untuk pemulihan pasti butuh proses yang cukup lama juga, seperti fisioterapi, mungkin nanti penggunaan korset yang menunjang ya. Cuman untuk faktor kesembuhan minimal pasien itu tidak merasakan nyeri. Tapi kalau memang untuk yang sudah sampai lumpuh, kadang memang untuk bisa meningkatkan lagi motoriknya ya butuh jangka waktu yang cukup lama gitu dengan rutin fisioterapi tadi. Baik dokter Emma, dokter aku mau bagikan pengalaman nih dokter. Jadi untuk sahabat Tribun Health yang mungkin saat ini menderita saraf kejepit gitu ya dok ya. Ini kayaknya nggak perlu takut untuk melakukan operasi. Karena ada nih mertua kakak ipar saya. Jadi gimana ya, mertua kakak saya, jadi bapaknya kakak ipar saya. Terkena saraf kejepit dok, di sini di punggung, kemudian dilakukan operasi dok. Memang penyembuhannya itu butuh waktu antara 6 sampai 1 tahun. Iya, betul. Tapi saat ini udah bisa naik motor lagi, sudah bisa aktivitas lagi. Jadi tidak perlu takut. Iya, betul. Untuk kayak nanti saraf kejepit, walaupun udah operasi nanti saraf kejepitnya tetap, oh tidak, ternyata udah kita bisa pulih bisa pulih lagi, bahkan bisa naik motor, bisa kemana-mana loh dok. Karena saya kan hidup di desa ya dok, jadi masih bisa ke sawah, masih bisa maju dok. Oh, Masya Allah sekali ya dokter. Baik, dokter tanya lagi nih dokter. Mitos dan fakta nih dokter, benarkah saraf kejepit bisa sembuh sendiri dokter? Fakta bisa sih memang sembuh sendiri, tapi dalam artian tidak secara langsung terus sembuh ya. Dengan kita misalkan tadi melihat dulu derajatnya ringan, sedang atau berat. Kalau yang ringan sampai sedang mungkin dengan tata laksana modifikasi tadi, postur tubuh, kemudian aktivitas fisiknya juga kita yang baik dan benar, seperti itu nanti otomatis jaringan-jaringan yang mungkin awalnya luka atau radang dia bisa mengalami pemulihan, sehingga saraf yang tadinya tertekan dia bisa membaik lagi, otomatis keluhan-keluhan gejala juga bisa menghilang atau sembuh. Tapi kalau memang yang derajatnya berat ya sampai tadi kelumpuhan atau sampai gangguan BAP, PAK ya otomatis tetap kita pertimbangan tadi, second opinion-nya operasi tadi gitu. Baik dokter, nah dokter aku mau tanya lagi ya dokter. Biasanya kita kalau mengalami nyeri ya dok, entah karena kita belum periksa gitu, entah ini nyeri akibat saraf kejepit atau mungkin nyeri biasa. Ini biasanya kita mengoleskan kayak krim yang hangat begitu, kemudian kadang juga ditempel plester hangat. Nah ini apakah boleh dokter? Sebenarnya secara medis ya diperbolehkan, tapi tidak secara terus-menerus. Jadi mending dikasih air hangat, kompres hangat aja. Karena kadang obat-obatan oles yang panas itu kan juga malah justru menambah inflamasi. Jadi kadang mungkin nyerinya membaik sebentar, tapi habis itu kambuh lagi. Jadi ada juga yang mungkin usianya sudah lansia ya, sudah kulitnya udah mulai tipis, nah itu malah muncul komplikasi lain seperti perlukaan, jadi iritasi, merah gitu. Jadi kalau saya pribadi biasanya lebih menyarankan untuk kompres hangat, terus dilakukan tadi stretching, peregangan seperti itu. Jadi kayak fisioterapi aja sih gitu. Baik dokter, jadi untuk kompres hangatnya lebih baik ya dok? Iya, lebih baik. Karena kadang kan obat-obat oles itu nggak cuman dia itu pereda nyeri, tapi ada sensasi panasnya. Nah itu yang justru malah kadang nggak baik untuk yang saraf sedang bengkak-bengkaknya lah istilahnya ya. Kayak luka, baru kena luka kita kasih panas pasti kan juga sakit kan. Nah, sama sih ininya, analoginya kayak gitu. Baik dokter, dan ada beberapa orang dok yang mikirnya tuh ya makin panas makin enak gitu. Wah, jadi ternyata sarafnya sedang bengkak ya. Iya, nggak boleh inflamasi, panas banget ya dok. Oke dokter, nanti saya menggunakan botol sirup, apalagi udah mau lebaran ya dok. Iya, botolnya nanti banyak. Bisa juga. Baik dokter. Dokter mau tanya lagi nih dokter, mitos atau fakta dokter, apakah pijat selalu aman untuk orang yang terkena saraf kejepit dokter? Tidak ya, tidak aman. Justru
Tergantung tadi sih sebenarnya rusaknya itu di apanya dulu. Kita pastikan kalau memang dia jelas rusaknya di saraf, ya jangan sampai dipijat, karena pijat sendiri itu kan ada teknik acupressure, jadi dia ditekan. Saraf ya udah ketekan, kita tambah tekan, otomatis akan tambah rusak, tambah nyeri. Kecuali kalau rusaknya itu atau gangguannya ada di otot tadi, seperti yang dirasakan kaku, tegang, nah itu mungkin boleh dipijat, karena kan masas itu untuk merelaksasi ya. Tapi tidak disarankan untuk kasus saraf terjepit seperti itu. Baik, jadi tidak disarankan. Tidak ya, disarankan. Tapi kalau pijat untuk relaksasi ya, atau mungkin boleh menenangkan otot yang tegang boleh. Tapi boleh. juga nggak boleh kenceng-kenceng ya, ya dok ya. Nggak boleh terlalu dalam. Jadi yang pijatnya yang superficial aja, permukaan, hanya untuk masas aja biar nggak tegang lagi ototnya. Baik, Dokter Emma, terima kasih banyak. Dokter, tanya lagi, dokter, kebiasaan kecil apa yang paling sering diremehkan tapi berdampak besar bagi kesehatan saraf, dokter? Kebiasaan kecil yang sering diremehkan ya tadi ya, kayak main gadget kan, nunduk ini. Nah itu dalam posisi yang jangka panjang yang lama, otomatis dia akan menyebabkan ketegangan di otot-otot sini ya, cervicalnya, sehingga menyebabkan bengkak, nyeri. Kemudian postur tubuh, saat duduk mungkin terlalu lama ya, sebaiknya stretching dulu. Terus aktivitas yang monoton tadi kayak mengetik atau pegang mouse itu juga bisa berpengaruh ke saraf-saraf di pergelangan tangan. Dan yang terakhir, manajemen stres. Tetap kadang kalau kita udah capek kerja, ya udah relax dulu, santai dulu, healing dulu gitu. Wah, siap dok. Iya. Healing dulu ya dok, langsung nih dok, notice sama Pak manajer ya dok. Iya, ya. betul. Healing dulu Pak. Gitu.